Selamat pagi, kembali lagi dengan kita. Saya Shelly dan Meliana. Maggie. Hari ini kita akan bahas apa ini? Soal perlakuan mertua. Nah, mertua ini kan kadang-kadang nggak tahu para wifi pernah nggak sih ngalamin? Kok kayaknya mertuaku ini kayak pilih kasih gitu kan? Maksudnya sama anaknya kita, sama Tunggu. Pertama dulu, mertua tuh cerewet. Mertua tuh nggak tahu diri, nggak tahu waktu kalau ngomongnya. Kalau nasehatin, pokoknya A sampai Z. Ya, padahal ya kita belum tahu ya kehidupan rumah tangga itu kayak gimana. Pokoknya diceramahin dulu ya. Pokoknya cerewet, menyebalkan, nggak tahu diri, nggak tahu waktu kalau ngomong. Gimana? Ya ada beberapa yang saya setujuin. Maaf ya Ma. Tapi juga ada juga yang enggak sih. Jadi ya itu memang, kalau kamu setuju nggak sih kalau nikah tuh kita kayak judi gitu, untung-untungan gitu, jackpot apa enggak gitu? Betul, soalnya waktu pacaran tuh nggak kelihatan. Tiba-tiba, kok begini ya? Kok jadinya begini ya? Suami kita kok kayak gini ya? Oh, tiba-tiba kok keluarganya beda ya? Beda loh. Iya. Bener, beda banget. Jadi Ibaratnya aslinya sama enggak? jadi gini, bukan yang sampai gimana sih, enggak, mertuaku oke. Iya. Cuma maksudnya dulu itu kalau ngomong diperhatikan, maksudnya kalau ngomong santai, Jaim gitu ya, masih ada jaga perasaan kalau gitu ada kan. apa-apa, Shelly udah kesini belum? Shelly mau ke gereja nggak? Shelly begini nggak? Diajakin terus. Ada ini dong, ada acara gereja apa gitu, acara seminar apa, semua acara doa diajak. Karena aku ya maksudnya nggak ngapa-ngapain ya, oke, ikut ngeliatin dia ngomong sama teman-temannya, enjoy gitu. Udah kayak ibu PKK aku sebelumnya. Tiba-tiba setelah menikah, agak berbeda. Bedanya gimana tuh? Gimana kan, kadang tuh aku bersih-bersih rumah atau gimana, terus pas ketemu ada acara gini, kok baru jam segini datang, mestinya kan dia biasa agak on time gitu, misalnya harus lebih pagi atau ya tadi aku bersih-bersih dulu apa gimana, cepat kayak gitu. Jadi ada bedanya sedikit lah gitu. Sebenarnya mungkin gini ya, tergantung sudut pandang kita juga ngelihat ya. Maksudnya gini, kalau mungkin sudut pandang, kalau kita mau berpikir yang positif gitu kan, karena kita sudah nikah, kita tuh dianggap kayak jadi anaknya dia juga. Otomatis mungkin cara ngomongnya dia kayaknya lebih Udah santai. kayak anak ya? Jadi sama kayak anak. Jadi kalau ngomel ya diomelin gitu kan maksudnya ya. Secara positifnya tuh seperti itu. Tapi memang kita yang maksudnya ya culture shock gitu kan. Maksudnya dulu nggak gini, kok sekarang jadi gini ya. Karena kita kan baper ya, kebawa perasaan gitu kan kadang kan. Iya, betul. Kok jadi jutek sih sekarang, kok jadi kayak judes ya, kok jadi tukang marah-marah gitu kan, kayak gitu. Tapi sebenarnya dia nggak ada salah sih, maksudnya dia juga misalnya kayak nasihatin kita tuh ya benar-benar kayak nasihatin anaknya juga gitu, ada baiknya juga. Cuma kan kadang cara biasanya paling mendasar tuh adalah cara komunikasi, cara pemilihan kata-kata tuh loh ya. Jadi kita pun juga jangan baper ya buat para wifi gitu kan. Kalau misalkan emang mengalami seperti itu, you are not alone. Kita semua juga mengalami hal yang sama gitu kan. Lah. Nah, cuma tinggal kita bagaimana menyikapinya. Karena emang bener sih, kayak suamiku tuh bolak-balik bilang, kenapa sih kok mulut tuh nggak bisa dipakai dengan kata-kata tuh yang milih tuh yang bagus gitu loh. Makanya kan kenapa sekarang kan yang namanya NLP itu kan booming banget kan, NLP kan, Neuro Linguistic. Karena kan maksudnya tuh kata-kata tuh se-powerful itu gitu loh. Kita milih kata-kata. Contoh kita mau menegur orang dengan kata-kata yang frontal sama dengan kata-kata yang halus, itu beda banget penyampaian, dan orang menanggap itu juga akhirnya lebih adem gitu loh hatinya. Nah, cuma memang kita bilang itu bukan hal yang gampang nih ya para wifi. Apalagi kalau kita bilang udah kebawa emosi, udah kebawa maunya marah dulu gitu kan, baper gitu. Aku juga begitu. Jadi waktu dulu mungkin waktu masih pacaran gitu, dia juga kalau ngomelin suamiku juga nggak sefrontal itu. Tiba-tiba setelah menikah, kok mama kayak gini banget ya kalau ngomelin anaknya gitu. Aslinya ketahuan. Aslinya. Jadi dulu itu sempat ada kayak gini nih. Jadi waktu itu masih pacaran gini. Ya aku sebenarnya milih Sony ya karena ya waktu itu kan meskipun kita tunangan sudah bilang mami ya, mami baik, mami sabar, mami apa kayak gitu kan, orang gerejaan gitu. Terus ada anaknya yang nyeletuk, belum tahu aja dia gitu ngomongnya. Tapi kan aku kan ya
santai aja kan, karena selama ini aku nggak pernah digituin, nggak pernah dimarahin atau gimana gitu loh. Intinya masih semuanya manis semua. Setelah menikah baru kelihatan, oh gitu ya, kalau lagi marah sudah full power, full emosinya kayak gini Nyatanya ke anaknya gimana? gitu. Ya memang kita bilang itu apa ya, itu tadi sih teman-teman. Jadi memang kehidupan pernikahan tuh tidak, ya dibilang tidak semanis ya nggak juga ya, maksudnya memang ada lika-likunya memangnya sih seperti itu. Dan masalah memang mertua ini memang salah satu yang juga banyak bikin konflik di dalam rumah tangga kita, terutama nanti setelah teman-teman nanti punya anak, itu nanti akan bertambah konfliknya. Dimana namanya orang tua tuh pasti akan kayak ambil alih kalau ya, bahasa Jawa tuh ya. cawe-cawe, ikut campur. Nah, ikut campur. Jadi nanti semua tuh dikomentarin semua gitu kan, karena dia merasa ya sudah kita pernah dia secara asam garam gitu kan, kalau orang bilang itu mereka sudah lebih berpengalaman. Tapi jangan lupa, aku selalu bilang sih, walaupun mau kita yang masih generasi muda maupun orang tuanya itu tetap kita tuh yang namanya hidup tuh sepanjang hidup tuh kita harus belajar gitu kan, karena memang perkembangan zaman, perkembangan udah berbeda, kesehatan, teknologi itu beda banget. Contoh paling simpel aja ya, zaman dulu tuh nggak pernah ada yang namanya alergi itu jarang banget. Zamannya aku masih kecil gitu kan, itu nggak ada namanya alergi, itu nggak ada. Ketika aku misalkan waktu itu aku lahiran anakku 2 orang gitu kan, anakku pertama tuh kita nggak ada yang notice kalau dia tuh alergi sebenarnya. Mulai anakku yang kedua itu aku yang mulai baca literasi apa, aku penasaran banget. Kayaknya kok secara naluri ya, insting ini kayaknya kok bilang ini bukan cuma bapil kayak orang-orang bilang kan. Biasanya kan orang tua bilang kan, biasa aja. Bapil sampai umur 5 tahun tuh biasa. Cuman aku mikir kan, secara orang tua kasihan deh, masa kita nyekokin anak kita obat terus itu kan sampai setiap bulan sembuh, nanti sebentar lagi udah batuk lagi gitu kan. Kayaknya kok something wrong ya. Ternyata alergi dari makanannya, susu ternyata. Oh, dari susunya. Nah, jadi akhirnya barusan tahu. Itu pun setelah perjuangan sampai aku bela-belain tes segala macam yang habis banyak gitu kan. Terus beli coba essential oil lah, beli apalah, coba segala macam gitu kan supaya bisa ini. Nah, tapi secara orang tuanya kita, ya balik lagi, kadang mereka merasa pengetahuan mereka lebih besar daripada kita. Gitu loh. Jadi akhirnya mereka merasa ya kita harus dengerin mereka. Nah, padahal belum tentu yang mereka infokan tuh bener gitu loh teman-teman. Jadi kita juga harus betul-betul ngasih edukasi. Nah, biasanya kalau caraku itu salah satu yang tak pakai itu adalah aku membiarkan mereka merasakan sendiri. Contoh misalkan kita mau misalnya kayak alergi ya, anakku tuh ada 2 alergi Li. Yang satu tuh namanya indirect. Jadi alergi tuh ada 2 macam sebenarnya, indirect sama direct. Direct ini begitu kita makan atau kita ini langsung muncul reaksinya. Nah, kalau indirect itu kalau kondisinya dia selama dia imunnya masih bagus, dia tidak akan kelihatan. Tapi nanti begitu dia lagi drop kondisinya itu langsung parah lah gitu, nge-flare-nya. Nah, kebetulan anakku yang direct itu salah satunya adalah tenggiri sama kakap, makan ikan. Begitu kalau dia udah makan itu langsung dia kayak, dan gak enak itu anakku yang kedua ini, dia kalau alergi itu larinya tuh ke batuk pilek, terus dia kayak sampai agak mengik kayak orang mau asma gitu loh. Karena kayak kerasanya kayak susah nafas, banyak dia riak itu banyak tiba-tiba langsung. Terus bentol-bentol, kalau dia yang direct tuh bentol-bentol. Jadi bayangin udah kena di kulit, batuk pilek, terus pernafasan juga. Kan aku juga takut kalau bakal bronkitis kan lama-lama kan. Nah, jadi akhirnya waktu itu namanya orang mamaku sendiri tuh juga kemarin seperti yang aduh, kalau semua tuh dilarang, ya apa nanti anak ini makannya apa, nggak ada gizinya, ini gitu kan. Dikit-dikit tadi cobain lah, nanti lama-lama juga imunnya kebal kok. Itu memang momok ya, kata-kata itu memang momok. Jadi orang tua tuh selalu bilang nanti lama-lama jadi kebal kok, gitu kan. Jadi biasa. Gitu. Nah, padahal aku pernah konsultasi sama dokternya nih. Aku nanya, "Loh, Dok, gini nih gimana?" Dokternya bilang, "Kalau namanya anak alergi, itu kita harus naikin imunnya dulu sambil dihindarin dulu pemicu alerginya." Jadi stop sampai dulu makannya. Iya, imunnya tuh naik dulu, baru nanti kamu cobain pelan-pelan, enggak apa-apa. Kondisinya dia tuh harus yang bagus dulu, fit gitu loh. Nanti kamu lihat responnya gimana. Kalau emang masih belum bisa, hindarin lagi dulu gitu loh maksudnya. Tarik ulur lah ya. Iya. Gampangnya. Nah, ini akhirnya mamaku tuh nggak percaya. Akhirnya ya udah, dia cobain kan, dia kasih kan. Langsung batuk. Terus bilang akhirnya, lihat sendiri kan akibatnya gimana kan. Nah, itu berlaku di mamaku sama mertuaku sama. Jadi dua-duanya sama. Anak-anak tuh kan ya. Dan aku mereka nggak janjian tapi samaan ya. Iya. Dan aku termasuk yang frontal gitu kan. Aku juga ngomong, ini anakku, aku yang ngerti kondisinya dia gimana. Nah, ini bedain juga ya teman-teman. Kalau teman-teman yang dari kecil ngurus anaknya sendiri, itu pasti akan lebih mengerti. Dan kalau orang Jawa tuh bisa niteni, bisa ingat, tahu gitu loh. Maksudnya bisa paham detail-detailnya tuh anak kita tuh kayak gimana tuh kondisinya tuh kita ngerti banget gitu loh. Jadi
mereka mau ngomong ke kita gimana, kita tuh sudah ngerti sendiri kondisi anak kita seperti apa, bahkan lebih ngerti daripada mereka gitu kan. Jadi waktu itu aku juga sempet protes dan aku sempet ngomong juga, kalau aku nggak apa-apa, kalian mau kasih dia yang pemicu alerginya nggak apa-apa, tapi kok anak ini sakit, tak titipin sini sampai sembuh. Gitu ancam akhirnya Li. Karena aku merasa kan kita capek dong. Waktu itu aku juga kondisi masih kerja. Jadi bayangin setiap malam kalau dia lagi batuk pilek tuh ya aku nggak bisa tidur kan. Dia kan rewel banget tuh. Jadi tidur sambil gendong Li, sambil malam tuh tidur sambil gendong dia gini sampai nggak tahan udahan. Besok pagi masih harus kerja. Nah kalau dia bolak-balik sakit terus kan setengah mati kita kan. Jadi akhirnya aku bilang, ya kalau emang kalian nggak percaya dengan apa yang aku katakan ya nggak apa-apa, kalian mau cobain nggak apa-apa. Yang pertama, kalian nggak kasihan nih katanya sama cucu, katanya dikasih obat terus atau apa terus. Aduh anak ini kok kasihan ya, kalau orang Jawa tuh bilang gopoen gitu kan. Kok cek gopoennya ya dikit-dikit sakit. Lah gimana nggak dikit-dikit sakit, lu udah tahu pemicunya dikasih terus gitu kan. Nah itu dalam hati tapi ya batin ya gitu. Jangan disebutin beneran loh ya, nanti perang dunia. Nah cuman yang paling menurutku cara paling efektif itu adalah biarkan mereka merasakan. Jadi efek jerah tuh mereka harus tahu gitu loh. Kadang kan kalau kita ngomong doang kan nggak percaya kan. Ya. Begitu ada kejadian, iya ya ternyata anaknya nggak bisa ya. Aku pernah kayak gitu. Ya sudah, kalau misalkan anaknya nanti apa, waktu itu konteks yang beda sih. Kalau kambuh ya nanti mami yang jagain ya gitu. Kok kayak gitu sih? Dia balikin lagi seolah aku yang salah gitu. Kan kadang tuh gitu ya, kalian hati-hati, mertua tuh menang suka sendiri ya. Iya betul, mertua tuh suka gitu. Jadi kita ngomongin dia selalu gitu. Betul. Kita sebel, kita tahu anak kita gimana, kita ngomongin. Ya sudah, kalau nanti kalau ini mami yang jagain ya, mami yang urus loh ya. Kok kayak gitu sih? Ya, dibalikin lagi ke kita lagi, kita yang jadi salah. maunya cuma anak-anaknya doang gitu loh maksudnya ya kan. Waktu anak-anaknya doang mainan seru-seru gitu kan. Nah, udah gitu sudah gitu. Iya, itu yang kita lakukan satu. Itu yang hal yang pertama. Tadi masalah kayak gitu. Yang kedua tuh juga kadang-kadang kita ngomong itu masalah kayak memanjakan tuh juga vital banget juga kalau sama mertua tuh loh. Kadang tuh kita kan kita punya rule nih, misalkan aturan makan lah, jam makan lah atau apalah, atau misalkan kayak anak ini cuma boleh misalkan nonton gadget screen time tuh berapa lama lah kayak gitu. Tapi kadang dikasih. yang namanya mertua pengen cara ekspres dulu bilangnya kan kasihan jangan dikasih gitu-gitu nanti. Tapi kalau sudah sama dia begini, kasihin handphone. Soalnya gini, dia ngerasa banyak orang mertua kita atau orang tua kita itu ngerasa zaman dulu kan dia ngurusin kita kan gampang tuh. Kita kan dulu emang gak ada gadget kan, gampang. Duduk diam, kita ya udah mainan sendiri, kita apa, dia kerja apa anak gitu bisa. Anak sekarang tuh smart loh. Anak sekarang tuh smart. Aktif juga. Aktifnya luar biasa. Jadi nggak bisa kalau dulu apa ya? Kalau dulu nggak ada apa-apa. Jadi ya kita juga diam aja mungkin ya. Betul. Dan nuntut perhatian loh anak sekarang itu loh. Jadi maksudnya dia kalau main tuh dia nggak mau sendirian, mau itu kayak ditemenin, digandeng. Nanti dia ikut ngericuin kan, kalau bahasa Surabaya itu kan kayak ngericuin. Jadi kayak nanyain, "Ma, ini gimana sih?" Nah, nanti kalau digandeng gitu. Iya, kalau lagi kerja kan otomatis kan susah kan gitu kan. Nah akhirnya mertua tuh keribetan juga ngadepin anak kita yang kayak gitu. Terus dia lihat nih dikasih gadget gampang kok diem ya gitu kan. Anak suka sisa ditampilin betul. Nah diem anaknya gitu. Akhirnya lupa tuh. Iya, akhirnya lupa aturannya dia sendiri. Kemarin dia bilang jangan di ini itu. Nah tapi yang nggak enak nanti kalau misalkan anak kita sudah kecanduan, misalkan kecanduan atau misalkan matanya tiba-tiba silinder atau apa, makanya jangan dikasih handphone terus ini. Handphone tuh kecil. Yang masih handphone itu siapa sih, nggak ngomong itu juga siapa gitu kan, dalam hati batin gitu ya. Kan sama-sama kita ada salah gitu ya harusnya ya. Kita juga mungkin sebagai orang tua salah, mereka juga ada ngasih kayak gitu juga gitu kan. Nah jadi ya itu lika-liku yang serba salah sih gitu. Nah belum lagi kita ngomong tadi masalah kita bahas perlakuan mertua ke masing-masing cucu tuh kadang beda-beda gitu. Nah ini kamu punya pengalaman nggak Li? Kalau pengalaman ini sharingnya gimana nih? Gini ya, ini garis besarnya aja gitu kan. Kadang kita tuh ngelihat kok gimana ya, anakku kok dibiarin gitu loh. Maksudnya kita tuh ngasih makan gitu, dia mesti misalnya ada lauk ini dia kasihin ke sepupu gitu ya, apa ya, cucu dia yang lain gitu lah ya. Terus mari gitu, habis itu ada apa lagi besok-besoknya gitu, khusus dia bikinin sate, sosis itu dililit jadi sate gitu ya, ditusuk gitu yang sudah digoreng gitu, dikasihkan ke anak itu dulu kayak gitu loh. Apa mau makan apa, telur, mau makan apa, pulang dari mall bawain roti ya buat anak itu makan gitu loh. Tapi anakku nggak ditawarin, nggak ditawarin, jadi aku bingung. Pernah nanya nggak alasannya apa tuh?
Nggak Kenapa pernah kok gitu? nanya sih. Aku takut sih, karena aku orangnya tipe yang tidak suka cari masalah Oh ya. iya. Jadi Antara takut, jadi sebel aja, heeh. sebelnya tuh di empat, sebel. Besoknya lihat lagi, sebel. Besoknya lihat lagi begitu Tapi takut lagi juga gitu. ya, takut juga sih kalau pas mendengar jawabannya dia tidak sesuai dengan ekspektasi kita, malah makin Nah, makin emosi gitu ya nanti dia nantinya. akan ngecap anak kita ya kayak gitu mungkin ya. Heeh. Gimana ya? Maksudnya sama Shirley itu kayak gini gitu loh, gimana ya? Cuman kalau nggak tahu sih, ini disclaimer on ya teman-teman. Jadi Mungkin nggak semua mertua kayak gini. iya. Nah, Tapi mayoritas dan yang kita rasain seperti itu. cuman kalau aku lihat sih gini, jadi memang itu semua perlakuan beda-beda itu tergantung juga sama kesepakatan kita juga kadang-kadang ya. Jadi gini, kalau aku lihat sih dari kita kayak suamiku kan ada 4 anak nih, suamiku tuh 4 bersaudara. Nah, masing-masing ini itu pola asuhnya kan beda-beda nih. Toleransinya juga beda-beda. Contoh misalkan kalau kayak iparku yang nomor 2, itu dia anaknya mau dikasihin apa aja itu los, mau cuma nasi sama kerupuk, nasi sama sosis itu nggak masalah dia. Atau sama nugget gitu nggak masalah. Yang penting anaknya mau makan. Dan kalau nggak pakai kerupuk misalnya nggak makan ya nggak apa, sebenarnya dikasih kerupuk nggak apa-apa. Kalau yang nomor 3 itu takut-takut, jadi gampang nggak sembarangan mau dikasih makanan, maksudnya dia pilih-pilih gitu. Nah, anaknya juga lumayan rewel makan. Kalau yang nomor 1 itu los dah, bahkan dia ciki-ciki semua tuh dia los banget. Nah, kalau aku itu aku benar-benar picky, jadi aku benar-benar milih, maksudnya sebisa mungkin aku memang maunya tuh yang anakku tuh memang makan yang nggak terlalu banyak yang kalengan kayak gitu-gitu. Karena aku juga tahu kan dia alergi, ya. jadi kan emang aku Nggak juga boleh ya. agak strict ya aku ya kalau untuk yang anakku gitu kan. Nah, dan ternyata emang dari kita sendiri juga, kepribadian kita sendiri masing-masing itu juga, mertua itu juga punya cara menghadapi berbeda-beda. Nah, Cucunya jadi gitu ya. dia adaptasi nih ke anaknya si ini pertama, gimana, anaknya si ini kedua, gimana, anaknya si ini gimana. Nah, jadi gitu. Jadi dia kalau sama anaknya yang pertama ini, ya dia juga ngikutin aja, karena mamanya juga nggak pernah cerewet, mau dikasih Indomie kayak mau apa. Anakku tuh nggak pernah makan Indomie sampai barusan umur 8 tahun, barusan pertama kali makan Indomie. Tapi kalau yang lain-lain nih ada yang 3 tahun aja udah makan Indomie, ada. Anakku sama iparku nomor 3 enggak. Nah, dan aku memang cukup strict masalah kayak gitu-gitu ya. Jadi, dan aku juga berani frontal. Nah, kebetulan juga untungnya suamiku tuh juga membela. Jadi dalam arti memang mendukung anaknya karena jangan sampai makan yang jelek gitu iya, ya, jadi maksudnya dia kan dia tuh benar-benar mikir gini, kalau kita sudah nikah itu haknya kita untuk ngerawat anak, mendidik Membesarkan anak, itu anak cara ya, mendidik gimana? anak, pola asuh anak tuh semua berdasarkan sama kita. Jadi even kalau mertuaku tuh mau ngasih anakku tuh sesuatu makanan, dia tuh pasti izin dulu nanya. Oh, ya nice Mertuaku, dong ya. mamaku tuh pasti tanya dulu. Dia dikasih Kalau ini ini bisa boleh nggak? nggak? Boleh nggak dia makan ini? Atau kalau nggak, Besok anakku tuh mama tanya, mau masakin ini, anakku tanya gitu. kalau nggak, ma aku mau makan ini boleh nggak gitu. Jadi harus izin dulu kayak Iya. gitu. Nah, jadi dan juga itu beda. Jadi contoh misalkan kayak mertuaku tahu ya, kita kan lucunya, kalau yang bukan lucunya sih, kalau di mertuaku tuh malah gini, kalau kamu tuh yang terlalu diperhatiin banget, itu artinya kamu tuh dianggap gak bisa. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau kamu tuh apa-apa disiapin, apa-apa tuh kamu diperhatiin, berarti kamu tuh dianggap kamu tuh, kalau bahasa Jawa tuh nggak entos. Kamu tuh nggak becus. Nah, tapi kalau malah kamu tuh yang kita tuh kayak ngurusin sendiri apa semua, kita kan mikir toh, ih mama ini gimana sih kalau itu kok dibantuin prepare anaknya, apanya, ininya semuanya dibantuin ngurusin ini gini. Kalau aku kok enggak ya. Nah, waktu kita kayak waktu kita kayak waktu kemarin kita kayak habis melahirkan apa tuh kan, kita kan kadang-kadang butuh bantuan apa gitu kan, atau kita pas anak kita masih kecil kadang-kadang butuh bantuan gimana. Nah, ini kok nggak terlalu kayak gimana ya, sedangkan kalau itu kan kayaknya kok semuanya di iniin banget gitu kan. Ternyata beda karakter memangnya. Nah, dan itu aku baru tahu dari suamiku, kan aku sempet kan kayak curhat toh, mama kenapa sih kok sama kalau si ini kok semua mau ini diperhatiin gini. ini. Terus akhirnya suamiku jelasin, loh kamu jangan salah, tipenya orang tuaku tuh memang kalau kamu itu dianggap kamu itu bisa, malah kamu tuh nggak akan, kamu kalau misalkan nggak akan digangguin, itu kamu dikasih kepercayaan ibaratnya, kamu tuh berarti emang bisa dan sanggup gitu loh malahan. Nah, kalau justru kamu tuh kayak diperhatiin, diiniin, berarti kamu tuh dianggap gak becus sebenarnya. Makanya dia harus turun tangan untuk ngurusin gitu loh. Oh gitu. Berarti bisa jadi ya anak yang dikasih
dimasakin telur, dibeliin roti, Bisa dibikinin jadi karena sosis, dia ngerasa tuh orang tuanya tuh kurang kayak cukup kurang. ngasih makan gitu ya, Iya, atau mungkin dia makanannya. ngerasa kayak orang tuanya nih nggak sempet ngurusin apa-apa gitu loh. Gitu. Ya karena dia memang nggak bisa nyiapin, dan emang kenyataannya emang gitu. Bahkan sampai sekarang tuh yang ini masih disangguin malahan. Gitu. Iya. Ya kayak gitu sih. Jadi Ini agak sedikit membuka wawasan ya. iya. Kita selama ini kan mikirnya pilih kasih aja mungkin ya. Iya, Apa karena mamahnya ngasihin something ke mertua Iya, gitu, dan kita benar. masih belum sanggup kasihin something Atau gitu karena ya. dia misalkan kayak emang anak gitu kan, kita nih menantu gitu kan. Oh iya, Nah, benar. kita ngerasakan seperti itu. Ada kan yang anak asli kan yang cewek gitu kan, maksudnya kan. Jadi anaknya diperhatiin terus ya benar. Dan Anaknya emang cewek. ternyata kita harus tahu teman-teman, jadi cara perhatian mertua kita ke kita tuh beda-beda gitu kan. Contoh setahu aku gitu ya, kadang gini, kalau emang perlunya tuh adalah perhatian, mereka kan kasih perhatian. Kayak mertua aku tuh gitu tipikalnya. Kalau emang perlunya itu adalah uang misalkan kayak gitu kan, misalkan kayak dibeliin apa karena misalkan papanya tuh strict nggak mau beliin gitu kan, misalkan Dia ya kasihan dia sama kan cucunya, beliin, nggak ada kayak mainan gitu ya. Iya. Oh. Nah, cuman memang ini sih setiap pola asuhnya kita tuh pasti akan bikin sesuatu yang berbeda. Contoh misalnya ya, kayak ada ponakanku yang satu ini, dia emang kalau secara makanan tuh nggak pernah ditaker. Jadi kalau dia mau, misalkan nih, kita kan katakanlah kita kan makan keluarga ya, satu porsi itu ada 10 potong gitu misalkan kan, 10 potong kalau kita bagi orang 5, harusnya kan masing-masing kan 2 gitu kan. Nah tapi anak ini itu 3 gitu. ya dia boleh 4. sembarang, dia sekuatnya gitu. berapa. Jadi nanti yang mengalah tuh mertuaku yang nggak makan, misalkan kayak gitu. Kasihin ke cucunya. Oke. Nah, akhirnya apa namanya ya, secara individual anak ini akan tumbuh menjadi anak yang nggak peka dan nggak kepengen, nggak tahu sharing ya. Iya, nggak kepengen berbagi ibaratnya. Jadi ya puasin di dirinya dia sendiri gitu kan. Iya, Nah, betul. tapi aku lihat yang berbeda di anakku karena dari dulu kita emang ajarkan buat sharing gitu kan. Jadi ya emang ada jatahnya masing-masing. Katakanlah nih emang makanannya emang 10, ya udah masing-masing 2 gitu sudah kan. 2 aja. 2. Meskipun ada yang nggak makan, misalnya mamamu nggak makan gitu, nggak ada yang kepengen ngambil ini punya mamamu. Ya kadang kalau memang ada sisa lebih, nanti bisa dibagi 2. Kalau misalkan dia mau, terserah. Ini yang mau siapa, Koko apa Titi? Biasanya emang anakku yang kedua yang lebih lebih mau makan gitu. Oke. Kalau Kokonya lebih bisa ngeredem. Biasanya enggak, tuh punyanya Nyama misalkan kayak gitu. Nah, yang Titi kan karena masih lebih kecil ya, dia mikirnya ya Nyama nggak mau makan kok. Ya udah, kalau nggak mau makan ditawarin ya aku yang mau, aku mau gitu kan. Akhirnya kalau nggak kita bilang, Koko mau nggak? Kalau Koko mau paruan sama Titi gitu kan. Karena ini boleh aku nih. Nggak mau, ini emang ada lebih gitu kan. Nggak mau gitu. Nah, kadang gitu ya, misalkan ketika dia dikasihin mamaku misalkan roti, cuman dia doang nih, Titi sama Koko yang dikasih dibeliin gitu kan, dibeliin makanan. Nanti dia kan ngomong, "Mapa icipin, cobain." Atau kalau kan dia malah bagiin 2, jadi jatahnya dia itu dibagi 2 sama dia. Ini buat apa sama mama? Nanti yang Brian, misalkan silang lah, misalkan Brian sama mama, aku sama papa misalnya gitu. Nah itu jadi teman-teman jangan sedih dulu gitu kan, jangan kebawa baper dulu. Jadi walaupun ya kita ngomong hukum tabur tua itu ada, yang kita ajarkan ke anak kita seperti apa, nanti itu kita kan menabur juga hal itu gitu loh, maksudnya itu kan kelihatan dari seiring berjalannya waktu. Kayak tadi itu yang hal sepele kan, kadang ya kita ngomong secara orang tua itu kan jadi terharu banget loh teman-teman, maksudnya ngeliat anak kita kecil-kecil tuh sudah bisa tiba-tiba care dewasa, ya sama gitu orang ya? tuanya gitu Kelihatan, kan. Jadi kelihatan mau berbagi sama adiknya itu, wah iya, kapan ngajarinnya tapi kok bahkan sama gini kita gitu. kadang kayak misalkan nih, kayak dia kan suka Pocari Sweat misalnya ya. Kemana aku sakit nih misalkan, terus aku namanya godain mereka gitu kan. Mama dibeliin Pocari Sweat sama papa, jatahnya mama ini. Iya nggak apa-apa kan, mama lagi sakit, emang buat mama semuanya nggak apa-apa, aku nggak gitu minta. Nice banget. Jadi aku tuh padahal cuma godain doang gitu kan. Aku pasti, kita sebagai orang tua kita nggak pasti mungkin kasih dong ke gitu kan, anak kita nggak ya, mungkin gitu kan ya. gitu kan kayak gitu. Tapi kan kita kan ya kadang kita kan juga godain aja gitu loh, kepengen ngetes lah atau kepengen tahu lah reaksi dia kayak gimana. Dan aku ternyata dengar kata kayak gitu jadi kayak yang melting banget gitu nggak sih? Jadi kalian para wifi ya, kalian memang sekarang susah ngajarin begini, ngajarin gitu, nanti akan suatu saat kalian juga akan
merasakannya sendiri apa yang Iya. kalian ajarin. Kalau kalian ajarnya baik ya pasti jadinya baik. Betul, Gak kayak- usah bingung orang lain mau ngomong apa, Bener. konsepin kayak gimana. Yang penting ini Betul. keluarganya kalian atur berdua, sepakat sama suami Iya. maunya seperti apa, ini keluarganya jalannya kayak gimana. Yang penting itu harus dikomunikasikan dengan suami ya. Jadi kalau kita ngomong sudah berkeluarga itu masalah orang tuanya kita, orang tuanya suami atau mertua itu sudah di luar ranahnya keluarga kecilnya kita. Jadi soal yang itu kita yang penting sepakat sama suami dulu aja. Mau gimana ngatur anaknya kita, pola asuhnya kita, menghadapi mertua tuh kayak gimana ya. Kalau perlu kita cari bocoran dari suami gitu kan. Caranya Kalau gimana misalkan, gitu kan. Kayak tadi atau kan. gini, kalau misalkan aku kayak gini ke anakmu, nanti mamamu gimana kayak gitu. Nah, itu juga Nanti- boleh. Enggak gini, nanti kalau misalkan mamamu tanggepinnya jadinya seperti A gimana? Kamu belain aku enggak? Nah, kayak Nah, gitu. itu boleh. Malah kadang aku pernah dulu aku tanya kan, kalau aku gini, nanti mama gini nggak? His, kok mikirnya elek dulu? Enggak. Yang penting tuh cara milih kata-katamu tuh bener aja, dia bilang gitu. Jadi diajarin malah nanti cara ngomongnya gini loh. Oh gitu, ya. Kayak Jadi gitu. menghindari konflik juga ya. Menghindari konflik gitu kan, semuanya adem ayem. Tapi yang kita mau tuh terlaksana gitu. Seperti yang kita mau gitu ya. Betul gitu sih. Jadi ya buat para wifi sabar-sabar aja, jangan keburu baper gitu kan. Komunikasikan yang baik dengan suami dan cari jalan tengahnya untuk mengkomunikasikan dengan mertua kalian. Dan jangan keburu ngejudge dulu nih, maksudnya oh ini pilih kasih lah, oh ini kok kayak gini. Enggak. Tetap berpikir positif itu penting Terus para untuk wifi menjaga itu kewarasan kita. benar-benar harus sabar. Maksudnya tuh gimana ya? Kadang kita tuh nggak bisa ngontrol apa yang perkataan yang dari mulut orang keluar. Ya itu benar-benar itu mulutnya orang, kita nggak bisa Iya, atur. betul. Kita yang mendengar ya kita mesti sabarnya itu, sabar, Responnya berbesar kita tuh akan hati, menentukan. gitu ya. Nah, Terus ya kita tanggepin aja, oh, oke, iya memang bagus ya, tapi ya memang keluarga kecil kita itu ya memang ranahnya kita, maksudnya itu aturannya kita berdua sama suami. Meskipun orang lain ngomong apa, kita sudah sepakatnya A ya A. Meskipun orang lain bilang jangan gini nanti gini, nggak apa-apa. Oh ya memang kayak gitu jelek ya, gitu. Tapi kita tetap maksudnya kita maunya seperti apa sama suami, jangan Betul. diubah gitu loh. Jadi responnya itu akan menentukan gimana nantinya kayak gitu. Jadi kita boleh mengalami peristiwa yang sama, tapi kalau kita bisa merespon dengan yang baik, ya kita akan mendapatkan hasil yang baik juga sih para wifi gitu. Betul. Jadi tetap semangat ya, tetap berpikir positif, jangan baper-baper, jangan kebanyakan nonton drama Korea gitu kan. Betul. Jadi ya semua boleh, mereka boleh cerita, kita tampung, nanti kita tanggapin dengan baik. Bener. Gitu. Boleh kok kadang-kadang masuk kiri gitu kan, terus ya udah keluar kiri lagi. Iya betul. Itu Tapi jangan direspon, maksudnya dalam arti itu jangan kita emosi nyolot. gitu loh. Oh iya mah, tapi langsung mantul gitu kan. Oh iya mah, langsung mantul tapi. Nanti tiba-tiba, lo kan dulu kamu sudah pernah aku bilangin kayak gini. Oh, Heeh. aku lupa. Iya. Kan itu kata-katanya. Itu kata-katamu jarap ya. Maaf lupa gitu. Aku lupa, Mama pernah ngomong gitu ya gitu. Ini apa yang udah kok sudah lupa? Iya maaf, mah banyak pikiran. Udah di end, nggak bisa ngomong apa lagi. Iya, sudah gitu. Yang penting kalian berdua satu keluarga harmonis Iya, gitu. benar. Betul, setuju. Nah, kira-kira para wifi punya cerita Pengalaman apa? Boleh sharing juga. Nanti bisa tambahin juga. Mungkin perlakuan mertuanya kayak gimana, cara menghadapinya gimana. Jadi nggak cuma cerita ya, tapi kalau bisa Kasih solusinya solusi. juga. Jadi ya. para wifi yang baca itu, oh udah tahu, oh ternyata kayak gini ya. Ada juga yang kayak gini, caranya Iya, kayak gini. Betul sekali. Oke, Oke, sekian kalau dulu. gitu, see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.